bahwa di zaman Mojopahit itu toleransi terhadap agama sudah tinggi. Sampai ada 4 menteri. Ya. Tadi yang menteri Dharmadiaksa Kasaiwan itu ngurusi orang-orang agama Hindu, penganut Siwa. Dharmadiaksa Kasogatan ini untuk mengatur agama Buddha, orang-orang ini. Dan ada Mantri Herhaji, ya. Ini ngurusi agama Resi dan semua agama-agama lokal, ya, Kaharingan, Parmali, macam-macam itu diurusi oleh Mantri Herhaji, ada sendiri. Baru belakangan dibuka khusus Raja Pandita, itu menterinya untuk orang-orang beragama Islam, ya, baru belakangan. Jadi ada 4 menteri dulu. Nah kalau zaman Mojopahit aja sudah ada Mantri Herhaji yang ngurusi agama-agama lokal, mosok Indonesia Raya gak mengenal ini? Harusnya sudah ada sejak awal. Jadi perlindungan terhadap agama-agama lokal. Ya. Saya itu sempat, ya, ditanya, dia komentar, ya, tapi sambil nanya saya. Dia seorang Tionghoa Muslim, ya, tinggalnya di Jakarta, ya, dan kemudian dia tanya, agama di Indonesia ini, ya, ternyata agama impor, ya. Yang diakui itu agama impor kabeh. Dia Muslim, ya, tapi dia mengatakan begitu. Kenapa? Ya coba, semuanya kan yang diakui 6 agama itu kan dari luar semua. Islam dari Arab, Katolik dari Vatikan sana, Kristen juga dari Eropa, dari itu, Hindu, India, Buddha juga dari India. Sekarang kok lucu, toko Cina, ya. Loh, agama lokal gak diakoni lah, ya. Itu saya juga gak bisa jawab. Ya, setahu saya dulu zaman Mojopahit sudah ada pengakuan itu. Ya, jadi itu, ya, justru ketika terjadi kemerosotan, Mojopahit tidak mampu lagi mengakses, ya, umat-umat beragama karena makin lama makin runtuh. Disitulah dakwah Islam nyebar. Agama-agama termasuk yang paling besar itu Kapitayan dulu namanya. Agama Kapitayan itu di Jawa oleh orang-orang Belanda disebut dengan animisme dinamisme. Bukan, itu agama Kapitayan, ya, agama Sunda Wiwitan. Itulah jadi ajang dakwanya Wali Songo, ya, diislamkan dan kemudian jadi Islam Nusantara ini, ya. Saya kira itu memang di Indonesia ini tidak mungkin dijadikan ukuran pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Mulai zaman kuno orang di Indonesia ini orang yang beragama, sangat menghargai agama. Itu sebabnya kebesaran Mojopahit diberi nama Negara Kertagama. Artinya negara yang diatur berdasarkan agama. Contoh misalnya KUHP Mojopahit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata, namanya Kutara Manawa, ya, hukum untuk manusia. Itu diambil sumbernya dari kitab Weda, ya, di situ. Jadi kalau ada seorang mencuri menurut pasal 6 dari Astacora, 8 jenis kriminal, orang yang mencuri dengan nilai 25 uang perak. Jadi dulu itu uangnya kalau tidak dari emas juga dari perak. Kalau ada orang mencuri 25 perak nilainya, tangannya dipotong oleh pergelangan. Ya, jadi jangan dianggap itu hukum Islam potong tangan. Enggak, zaman Mojopahit dipotong tangan pencuri itu. Ya. Jadi di situ, kalau ada orang mencuri senilai 100 uang perak, ya, kakinya yang dipotong.
Itu ada aturannya. Dan kalau orang mencuri di atas 200 uang perak, artinya ini sudah miliaran, artinya korupsi, dipenggal dia. Itu ada aturan-aturan di situ. Ya. Termasuk ini nanti yang jadi kebiasaan di Nusantara ini. Ya. Kalau seseorang melakukan pencurian dan dia tertangkap basah, dia boleh dibunuh saat itu juga. Ini undang-undang di Mojopahit. Nah, ketika Belanda membuat peraturan maling harus dihukum, diadili dulu, seringkali masyarakat nggak patuh itu. Maling ketangkep, gewebuki, loh mati. Itu disahkan zaman Mojopahit dulu. Ya, tapi karena Belanda akhirnya enggak di situ. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Dan ini semua ada aturan, diambil dari kitab Weda ini ternyata. Ya. Jadi mencuri dipotong tangannya, orang penzina, ya, itu dihukum mati, perzinaannya dihukum mati dulu. Ya. Memperkosa, kalau memperkosa agak kejam. Ya. Selain orang itu dihukum mati, harta bendanya diambil. Kalau dia punya anak istrinya ditangkap dijadikan budak, itu melebihi. Ya. Nah, kalau seseorang melakukan pemerkosaan itu masih anak muda, dia belum beristri dan seterusnya, maka dia akan dikenai hukum potong kemaluan, dikebiri. Ya. Jadi di situ kalau sudah punya istri ya dihukum mati itu, ya, dan harta bendanya dirampas. Keras sekali perlindungan terhadap perempuan dulu luar biasa. Ya, jadi itu aturan-aturan dulu, ya. Yang sekarang ini seringkali ya, gimana orang merkosa dihukum 8 bulan, setahun besok merkosa lagi, kenapa? Gampang. Ya. Orang melakukan perzinahan ya bebas, nggak ditangkap. Dulu enggak diadili, nggak boleh. Aturan. Jadi memang diatur berdasarkan aturan agama. Itu sebabnya ketika Indonesia merdeka ya menempati posisi pertama. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa.